أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به في جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad jamil anbiya wa mursalin ashabin nabi ahli baitin nabi wa tabi'in awliya ulama wa salihin dan dengan barakah guru-guru kita Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikanlah syafaat Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh anbiya wal mursalin, sahabat-sahabat Nabi, ahli bait Nabi, wali-waliullah, ulama dan guru-guru kita. Allah jadikan syafaat mereka itu kepada kita sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga apa rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan, keberkahan yang Allah anugerahkan kepada guru kita Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Allah dengan berkat beliau Allah anugerahkanlah jiwa kita seperti beliau, amin ya rabbal alamin. Adalah guru kita Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau lahir malam Arba 27 Muharram 1361, 11 Februari 1942. Beliau wafat subuh 5 Rajab 1426, 10 Agustus 2005. Umur beliau 65 Hijriah atau 63 hitungan Masehi. Di antara riwayat hidup beliau bahwa adalah guru kita di setiap malam Isnin di antara salat maghrib dan isya. Beliau memimpinlah pembacaan Maulid Al-Habasyi. Kemudian di setiap Jumat, malam Jumat, beliau memimpin pembacaan qasidah burdah dan salawat dalail. Ya kan? Setiap malam Jumat dulu tak? Di antara perkataan beliau, di majelis kita ini, ujar Presiden, majelis kumpul, diizinkan dan diperintah oleh guru beliau untuk sampai kepada makam wasil kepada Allah. Artinya hati dibukakan Allah, supaya hati dibukakan Allah untuk selalu ingat kepada Allah di dalam muraqabah dan musyahadah. Nah, jalannya yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lidahnya. Adapun hatinya yaitu mengganang kebesaran Rasulullah, mengingat kebesaran Rasulullah, yaitu Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, ruh dan jasad beliau. Ruh Nabi itu awal yang Allah cipta, dan dari ruh Nabi itulah Allah mencipta yang lainnya daripada alam semesta, ya kan? Dari nur Nabi, ruh Nabi sama aja itu juga. Nur Nabi itu ya ruh Nabi, hakikat Nabi. Itu yang awal dicipta Allah. Kehendak Allah, kebesaran Allah, ya kehendak Allah, ketentuan Allah, bahwa dengan ruh Nabi itulah, nur Nabi itulah Allah menciptakan alam semesta, termasuk diri kita nih, ruh jasad kita. Apapun sebut alam itu dari ruh Nabi, dari nur Nabi. Berkata ulama, amal itu terbagi dua, diterima Allah atau ditolak Allah. Ya kan? Setiap amal kebaikan, setiap taat, perintah yang kita melaksanakannya itu bisa diterima Allah, bisa ditolak Allah. Kecuali bersalawat dan salam atas Nabi, itu pasti diterima Allah. Kenapa? Itu karena kesayangan Allah lewat Nabi Muhammad. Secara umum, setiap amal ibadah kebaikan apapun itu menghajatkan ikhlas, ya kan? Kita beramal itu semata-mata karena Allah yang menyuruh. Dan ingat, kita dapat melaksanakan ini semata anugerah Allah dua, ya kan? Ikhlas tak? Jangan ada ujub, ria, sum'ah. Nah, kecuali salawat ini, andai orang yang bersalawatnya kada ikhlas, supaya dipadahkan suhu salawatnya, ya kan? Asli bergantungan gini, nah. Baik itu pulang nang pas dia nang Cina itu pulang digital, nah kalimat jarinya, nah ya kan? Supaya dipadahkan ahli salawat. Nanti apa memicik kalimatnya? Supaya dipadahkan ahli salawat. Karena apa? Tetap diterima Allah. Ya kan? Andai yang bagusnya ikhlas juga. Allah yang memerintah kita bersalawat. Kita bersalawat ini pun semata pertolongan Allah juga, anugerah Allah juga. Jadi yang sebenarnya Allah yang menganugerahkan kita kalau bersalawat kepada Nabi, bukan kita yang bersalawat kepada Nabi. Ya kan, sedikit aja kata-katanya. Allah yang menganugerahkan, artinya Allah yang memberi kepada kita kalau bersalawat kepada Nabi, bukan kita yang bersalawat kepada Nabi. Ada Allah yang memberi kita kalau bersalawat kepada Nabi. Bilanya kau yang bilanya ingat gitu ya, kelas kita. Nah, jadi guru kita sekumpul, ya kan, beliau memimpin murid-murid beliau agar memperbanyak salawat dan salam atas Nabi. Maksudnya itu seluruh amalan yang diperintah Nabi, yang dicontohkan Nabi, amalkan aja. Ya kan, khususnya salawat diperbanyak. Kita ini zikir sudah alhamdulillah. Setelah sholat 5 waktu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu tuh pas 100 ya kan, kali 5, 500 sudah berzikir. Kita sholat itu dari Allahu Akbar sampai salam tuh zikir seluruhnya.
Jadi zikir ada aja sudah. Nah tinggal selawatnya nang dibanyaki. Dibanyaki. Kita ini selawat ya sudah, dalam sembahyang itu ada aja selawat. Berapa selawat? Nang wajibnya 5 kali kan aja. 5 kali kan ya kan? 9 enggak? 2 kali 5 berapa? 9 enggak? 2 kali 5 9. 2 kali 5 9. Tukang foto aja 4 kali 3 2000 aja ya. Ini pada 4 kali 3 2000 banyak mah. Karena subuh kada dapat tahiyat awal kan ya kan? Kada dapat tahiyat awal kan? Cuma tak di subuh tuh ada doa kunut selawatnya. Di doa kunut berselawat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi." Sesungguhnya Allah bersalawat atas Nabi dan malaikat-malaikat pun bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah atas Nabi. Jadi ini ayat ini diturunkan bulan Sya'ban. Ya kan ini selajur menyambut bulan Sya'ban kita. Hari apa kena Sya'ban? Selasa kah? Awal Sya'ban hari apa? Jadi pada hakikatnya yang bersalawat atas Nabi itu hanya Allah sendirian. Innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat atas Nabi. Maksudnya Allah merahmati Nabi dan membesarkan Nabi. Ya kan? Allah yang menciptakan Nabi, Allah menyayangi Nabi, Allah membesarkan Nabi. Itu Allah Ta'ala aja sendirian, yang lain gak bisa. Adapun malaikat berselawat, kita berselawat, itu kata-katanya ya sama. Allah berselawat, kita berselawat, itu kata-kata sama, tapi maksudnya beda. Yang sebenar-benar berselawat itu Allah Ta'ala aja. Adapun kita memohonkan salawat, ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkan salawat pian dan salam pian atas Nabi Muhammad. Jadi nang bersalawat salam lawan Nabi itu Allah Ta'ala aja sendirian. Kita hanya memintakan berdoa. Berdoakah kita? Kada berdoakah? Berselawatkah? Kadakah? Allah tetap bersalawat salam lawan Nabi. Anda seluruh malaikat kada ada bersalawat salam, seluruh orang-orang beriman kada bersalawat salam lawan Nabi. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu cukup dengan salawat Allah dan salam dari Allah sudah. Jadi sugih, Nabi itu sugih dengan salawat dan salam dari Allah. Nah kita bersalawat salam lawan Nabi ini, kembali salawat salam itu kepada kita, ya kan?
Ya Allah curahkan rahmat pian atas Nabi, kesejahteraan atas Nabi. Nang doaan itu nah kembalikan kita tak, kembalikan kita itu. Nah, kalau Nabi sempurna sudah diberi Allah. Biar kada kita doakan sudah sempurna rahmat Allah, keselamatan, kesejahteraan dari Allah. Jadi yang pertama, bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat atas Nabi. Kenapa? Karena padanya lah diturunkan ayat perintah bersalawat. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, bulan Nabi Muhammad. Dari 12 bulan itu itu bulan Sya'ban itulah yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, bulan Nabi Muhammad. Sabda Nabi, wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Ya kan? Ini artinya kebesaran Sya'ban, kemuliaan Sya'ban bernisbah kepada Nabi Muhammad. Mulia kalah, bernisbah lawan Nabi mulia kalah. Sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keluarga Nabi. Kita mulia juga, kita siapa? Umat Nabi mulia juga. Jadi bila bernisbah lawan Nabi jadi mulia tak? Nah maka sebagaimana kita memuliakan, membesarkan Nabi Muhammad, maka besarkanlah, muliakanlah bulan Nabi Muhammad. Di antaranya ya banyak salawat tadi bentuknya. Yang ketiga, bahwa bulan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Nabi Muhammad atas seluruh nabi-nabi yang lain. Nabi Adam itu awal yang dicipta Allah manusia. Nabi Muhammad itu cucu bagi Nabi Adam. Ada jasad ya kan? Kalau roh itu roh Nabi Muhammad apa? Roh Nabi Adam anak tak? Demikian kita, roh kita nih bagi roh Nabi Muhammad anak. Nabi Adam, Nabi kita Nabi Muhammad mana Abdul Nabi Muhammad, bahkan seluruh Nabi Adam ditambah seluruh Nabi dan Rasul, ya kan? Ditambah seluruh malaikat-malaikatnya, seluruh orang berimannya, wali-wali ulama, disatukan dengan Nabi Muhammad sendirian tetap Abdul Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini Abdulul Khalqi ala itlaq, sepaling utama, sepaling abdul ciptaan Allah secara mutlak tanpa kecuali. Ya kan, ini kebesaran Nabi kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sempurna mencintai Nabi. Sabda Nabi, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Keistimewaan Sya'ban melebihi bulan-bulan yang lainnya seperti keistimewaan aku melebihi seluruh nabi-nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad itu jenderalnya segala nabi dan rasul, imamnya segala nabi dan rasul, presidennya. Yang keempat, bahwa di bulan Sya'ban ini Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, yang bercabang-cabang, diibaratkan pohon. Nabi bersabda, tahukah kalian mengapa bulan Sya'ban dinamai Sya'ban?
Syaban itu bahasa Arab, kalau bahasa terjemahannya syu'ub itu cabang. Ya kayak ibarat itu pohon, batang, nah ada cabangnya yang banyak. Lalu kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Karena sabda Nabi, li'annahu yatasya'abu bihi khairun kasir, karena di dalam bulan Sya'ban itu sangat banyak bercabang-cabang kebaikan. Kebaikan yang Allah anugerahkan. Yang kelima, ini berkata sebahagian ulama, di antaranya berkata Imam Yahya bin Mu'az. Ini beliau diberi ilham. Kata beliau, Sya'ban itu terdiri daripada 5 huruf, Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Maka Allah memberi dengan bagi kepada umat Nabi Muhammad kepanjangan bulan Sya'ban itu. Ya kan? Jadi tadi dulu orang bahari nang kepanjangan itu. Ya kan singkatan nih. Sin itu menunjukkan kepada syafaat Nabi Muhammad. Ya kan? Di bulan Sya'ban itulah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umat sidin. Ya kan, pasnya kan malam Yesus Sya'ban itu yang pas benar ternyata. Ain, izzah, kemuliaan. Allah memberikan kepada Nabi dan kepada umat beliau kemuliaan di bulan Sya'ban. Ba itu birru, kebaikan. Alif ulfah, kasih sayang Allah. Nun nur, cahaya. Nah kata beliau, Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad kepanjangan Sya'ban itu, ya kan? Syafaat, kemuliaan, kebaikan, kasih sayang, dan nur, cahaya. Yang keenam, di bulan Sya'ban pahala digandakan 700 ganda. Mudah-mudahan Allah menolong, beri taufik hidayah, rajin ibadah. Ya kan? Kita Rajab itu 70 gandanya, Sya'ban 700. Ya kan? Ramadan 1000. Kalau hari biasa 10 aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di bulan lain itu dicatat oleh malaikat, hamba ini bersalawat 10 kali. Pada sekali aja ditulis oleh malaikat 10 kali. 10 kali bersalawat, 10 diampunkan dosa, 10 ditinggikan derajat. Tapi bila bulan Sya'ban sekali kita bersalawat, dicatat oleh malaikat, ini hamba 700 kali bersalawat, diampunkan 700 dosa, dan ditinggikan 700 derajat. Bulan Sya'ban. Demikian seluruh ibadah-ibadah yang lain tidak digandakan pahalanya. Jadi kita bertamulan orang tua. Kita nih anom bertamulan orang tua. Ujar kita baik orang tua pada kita. Kenapa? Panjang umur sih. Banyak tetamu bulan Rajab, banyak tetamu bulan Sya'ban, banyak tetamu bulan Ramadan. Tentu banyak nilai ibadah sih. Ya kan? Ujar kita na anom lanang tuha. Ya kan? Ujar kita nang tuha bertamu nang anom. Baik orang nang anom. Kenapa? Ya kada banyak berdosa lagi lang Allah. Jangan saling merendah. Yang ketujuh, bahwa di bulan Sya'ban ini amal diangkat dalam 1 tahun.
Jadi diangkat amal itu ada harian. Kalau harian itu subuh lawan maghrib, ya kan? Malaikat rakib atid siang lain, rakib atid malam lain. Di setiap kita ini ada dua malaikat rakib atid, siang lain malam lain. Jadi 4 rakib atid itu perpindahannya. Jadi ada shift siang, ada shift malam, ya kan? Nanti tiap hari itu catatan setiap hari itu dikumpulkan. Kemudian ada catatan dalam 1 minggu, yaitu hari Senin dan Kamis, ya kan? Nah ada nang setahunan ini nang mulai nang setiap hari itu nang setiap ya kan, setiap minggunya dikumpulkan menjadi buku besar setahunan. Itu catatan amal ibadah kita, dosa kita di situ juga, ya kan? Itu karena yang kita terima tuh di hari kiamat. Catatan amal, menerima catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, surga. Ada yang menerimanya dengan tangan kiri. Hendak menerima tangan kanan kada kawa, ya kan? Ya dasar kiri. Kenapa? Catatannya penuh dosa. Bahkan ada yang lebih jahat lagi, mulai belakang, sudah kiri belakang pulang. Menerima catatan amal itu, bahasa kita tuh rekaman kehidupan, ya kan? Ini kehidupan kita hidup di dunia ini direkam, ya kan? Maka di hari kiamat itu karena kita akan melihat kembali rekaman kehidupan kita. Dia dipulang ini masing-masing melihat. Bila melihat rekaman yang baik, tertawa, senyum, ngomong, burunan lah malam Kamis nah. Ya kan? Semalam tuh deh. Kenapa? Pengantuk tuh filmnya. Ada filmnya itu. Tapi karena ada film yang maksiat, rekaman kehidupan kita maksiat, di situ sedih kita, sedih. Nah setelah melihat rekaman kehidupan itu, maka si hamba tuh tahu sudah kemana tempatnya, sudah tahunya. Berkata Usamah, sahabat Nabi, ya Rasulullah, ulun perhatikan pian banyaklah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Lalu sabda Nabi, bulan Sya'ban itu syahrun yaghfirun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak lalai manusia. Dia di antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab rame kita, ya kan, ada Isra Mi'raj, ya kan, ada haul guru. Ingat benar bulan Rajab, Ramadan, bulan puasa kena. Ingat benar. Nah Sya'ban ini banyak yang lengah. Nabi di bulan Sya'ban memperbanyak puasa Sya'ban. Biar hendak puasa sebulanan boleh, bulan Sya'ban ya. Ramadan juga kena guru aja. Dan dia Sya'ban wahwa syahrun turfa'u biha amal li rabbil alamin. Dia bulan Sya'ban adalah diangkatlah padanya amal-amal kepada Allah. Ya kan, 1 tahunan. Nang pasnya kan nih pas separuh Sya'ban teh. Itu nang pas benar-benar teh. Yang diangkat amalnya teh. Ya kan? Catatan amal yang tahun lalu disimpan, ya kan, kemudian disiapkan pulang catatan amal yang akan datang. Apa amal bulan Sya'ban? Secara umum, ya kan, kita perbanyaklah amal ibadah, kebaikan-kebaikan. Nah khususnya perbanyaklah salawat dan salam atas Nabi. Mudahan kita bulan Sya'ban ini ibarat itu latihan. Kita di bulan Sya'ban memperbanyak. Banyak baca salawat ini seumur hidup.
Ya kah, pesan guru-guru kita sehari semalam ini jangan kurang 1000. Ya kah, berselawat. Ramai gerai. Paham kan? Paham kan? Ramai gerai. Salawat 1000. Ya sering baca gitu aja. Lun sekali aja dari. Ya kah? Memberi sekali aja, biar berselawat sekali aja, cuma diulangi 1000 kali, sama aja. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah. Salat 5 waktu 200 kali 5 1000, ya kan? Atau siang 500, malam 500, 1000. Atau sekali duduk nap bergerak, pokoknya aku mau kada tutong 1000 udah bergerak di bang, tutong subuh misalkan sallallahu alaihi Muhammad. Iya kan, supaya supaya ulihan banyak itu selawat yang pendek aja, sallallahu alaihi Muhammad wa sallallahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Ini kada tutong itu baca juan itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali tak. Tapi itu nanti ada orang yang beda-beda. Mau. Jangan yang tadi. Nanti ada orang. Ya kan? Semalam aku lihat. Ada waktu nang khusus kita nang benar-benar kita berselawat ini dengan sempurna. Menghadap kiblat, menutup aurat, ya kan, suci, ada waktunya. Baca juga walaupun kada baudu, ya kan, walaupun menghadap ke mana sambil berjalan, ya kan, berdiri berabah baca aja selawat. Imam Abdul Hasan Asyazili, beliau ini seorang wali Allah Ta'ala, bukan sahabat, bukan seorang wali. Beliau bertemu Rasulullah dalam tidur, boleh kelak. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, pian bersabda, siapa bersalawat atasku sekali, maka bersalawat atasnya oleh Allah 10. Itu ya Rasulullah, orang yang bersalawat itu lupakah, ingatkah kepada Allah latihan? Kata Nabi, itu orang yang 1 salawat 10 rahmat itu orang yang lupa. Ya kan lidahnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tapi hatinya kemana? Itu yang lupa. Adapun orang yang hatinya hadir kepada Allah dan kepada aku, maka kada tahu pahalanya. Kada tahu. Ya karena hadir hati itu. Paham ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat pian kepada Nabi Muhammad. Waktu bersalawat tuh lidahnya Allahumma sholli ala Muhammad, hatinya paham. Ya Allah, curahkan salawat pian atas Nabi Muhammad. Hati salawat itu rahmat dan kebesaran. Salam kesejahteraan. Nah, jadi guru kita, guru sekumpul, beliau memimpin murid-murid beliau itu dengan jalan memperbanyak salawat dan salam untuk terbuka hati, selalu ingat kepada Allah, muraqabah musyahadah. Ya, hanya ada jalannya yang lain, yaitu memperbanyak zikir. Cuma bila jalan memperbanyak zikir ini banyak syaratnya. Ya, menghajatkan ikhlas dan menghajatkan ada guru yang memimpinnya. Tapi kalau berselawat ini, andai kada bisi guru, kada baguru, andai kada baguru, cuma
Maka kita bersalawat itu guru pula. Belajar selawat itu guru. Sudah bersalawat guru pula. Andai kada bersalawat, orang yang bersalawat ini andai kada bisi guru, andai kada berguru, tetap bahkan selawat itulah yang menjadi gurunya. Ya kan? Dan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita. Semoga Allah senantiasa beri taufik, hidayah kepada kita, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.